setiap tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan. Ya mungkin kita bertanya, ya, apa iya 1 tahun penuh nggak pernah siam bed namanya kan? Jawabannya, kalau saya ambil contoh ya, perang Tabuk itu perjalanan sekitar 20 hari. PP 40 hari. Di sana berapa lama? Jangankan siam sunnah, siam Ramadan pun dikalahkan oleh Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siam Ramadan pun dikalahkan oleh Rasulullah dalam rangka mempersiapkan Fathu Makkah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, begitu wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saya perintahkan bulan Ramadan tahun ini agar mereka melaksanakan siam Ramadan di kota Madinah. Berapa puluh orang jumlah mereka? Berapa ratus orang jumlah mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa ribu jumlah mereka? Dari persoalan yang paling, saya tidak katakan mendasar, tapi juga tidak saya katakan sepele, yang menyediakan makan sahur itu siapa? Ratusan ribuan. Yang menyediakan iftar siapa? Rasulullah tidak menyebutkan apa alasannya kok bulan Ramadan tahun ini mereka diperintahkan untuk berada di kota Madinah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gerengsengnya itu belum ada tampak sedikit pun. Dalam rangka persiapan Fathu Makkah. Kata suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu masuk ke rumah Rasulullah, ke rumah Aisyah. Ini rumahnya anak saya. Assalamualaikum, masuk. Melihat Aisyah begitu terkejut dengan kedatangannya. Dia sedang mempersiapkan pakaian yang akan dibawa oleh Rasulullah. Begitu melihat bapaknya, kurungan yang 10 menit kok ya wis ngantuk kok ya. Ya ora apa-apa, sing penting krungu gitu ya. Bapak ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bahkan saya harus berkali-kali mengingatkan, Bapak ini manusia paling mulia di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul. Jadi kalau tolok ukur saya para nabi dan para rasul yang jumlahnya di dalam Al-Quran disebut 25 orang, orang nomor 26 ini Abu Bakar. Ini akidah yang qat'iyud dilalah.
akidah yang pasti, harga mati, bahwa setelah para nabi dan para rasul itu sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang paling tinggi kelasnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini masuk ke rumah Rasulullah yang adalah rumah istri beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cepat-cepat beliau Aisyah Ummul Mukminin menyembunyikan sesuatu yang sedang dilipat agar tidak lebih jauh diketahui oleh bapaknya. Rasulullah mau kemana? Enggak berani Aisyah menjawab. Mungkin rahasia kan betul. Nah, saya singkat saja ya. Begitu tanggal 19 Ramadan, ketika kita umumnya umat Islam seandainya tidak iktikaf juga berusaha untuk mengisi asrul awakhir 10 malam Ramadan yang terakhir itu dengan menambah nilai-nilai ibadah. Sampai ada yang iktikaf, sampai ada yang enggak puas iktikaf di masjid kampungnya, pindah ke masjid lain. Enggak puas dengan iktikaf di masjid negaranya, asrul awakhir menyempatkan diri ke Makkah. Silakan. Ini memang malam di dalamnya khairum min alfi syahr. Ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi justru tanggal 19 Ramadan orang mestinya bersiap-siap. Para sahabat yang dari luar kota sudah tinggal di sana 19 hari. Diperintahkan Rasulullah untuk mempersiapkan kuda mereka. Masa iktikaf pakai kuda kan? Diperintahkan Rasulullah untuk mempersiapkan unta mereka. Bahkan kendaraan perang lain, bighal atau khimar. Mempersiapkan senjata mereka. Hari-hari menjelang asrul awakhir justru mereka diberangkatkan menuju Makkah. Kalau kita ngudoroso ya, mbok ditunda 15 hari lagi biar kita bisa iktikaf di Masjid Nabawi, biar kita bisa mengatamkan Al-Quran. Satu hari khatam berapa kali itu? Ya Rasulullah fi kam akhtimul Quran, saya sempurnakan uraian saya. Ya Rasulullah fi kam akhtimul Quran. Rasulullah, Al-Quran 30 juz ini sudah 30 juz. Dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd dan seterusnya. Itu harus saya khatamkan berapa hari? Dijawab oleh Rasulullah, akhtimhu syahron.
khatamkan 1 bulan. Al-Quran 30 juz, 1 bulan 30 hari. Berarti khatamkan 1 hari 1 juz. Hari ini nggak sempat, besok pagi 2 juz. Besok pagi nggak sempat, hari ketiga 3 juz. Intinya 1 bulan khatam sekali. Sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik. Rasulullah, saya mampu membaca lebih banyak dari sekedar 1 bulan khatam sekali. Apa jawab Rasulullah? Akhtimhu nisfa syahrin. Khatamkan Al-Quran 30 juz, itu 30 juz keterangan saya, setengah bulan. Pukul rata 1 hari 2 juz. Masih ngejarnya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik, saya mampu membaca lebih banyak lagi. Akhtimhu asyrata ayyam. Khatamkan 10 hari. 1 hari 3 juz. Masih ngoyak lagi. Masya Allah. Ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik, saya mampu membaca lebih banyak daripada sekedar 1 kali khatam memakan waktu 10 hari. Akhtimhu sittata ayyam. Khatamkan 6 hari. 1 hari 5 juz. Ini hadis itu diriwayatkan oleh semua perawi ahli hadis. Akhtimhu sittata ayyam, sehari 5 juz. Masih ngejar lagi. Ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik. Akhtimhu khamsata ayyam. Khatamkan 5 hari. 1 hari 6 juz. Masih ngejar lagi. Ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik, saya mampu mengkhatamkan Al-Quran lebih dari sekedar 1 hari 6 juz. Dijawab oleh beliau, akhtimhu salasata ayyam. Khatamkan 3 hari. Nek apal Quran karo ngantuk iso, nek ora apal karo ngantuk ya sing diwaca apane. Khatamkan 3 hari. Masih ngejar lagi. Ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik, saya mampu membaca lebih banyak dari sekedar 10 juz 1 hari. Matan hadisnya kalau saya terjemahkan ke dalam bahasanya, cukup. Jangan ditambah. Cukup, jangan ditambah. Itu sudah. Jumlah maksimal membaca Al-Quran 1 hari 10 juz. Jumlah maksimal mengkhatamkan Al-Quran jangan kurang dari 3 hari. Bismillah. Seorang ulama salaf bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Mazhabnya mazhab Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan uraian dan sekaligus kesimpulan dari hadis sahih tadi. Larangan membaca Al-Quran lebih dari 10 juz 1 hari itu di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau Anda berada di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan tapi Anda berada di Haramain, 2 tanah haram,
Makkah itu tanah haramnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Madinah itu tanah haramnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doa Umar pun milih, Allahumma rzuqni syahadata wa amitni fi harami nabiyyik. Allahumma rzuqni syahadata wa amitni fi harami nabiyyik. Ya Allah, karuniakan kepada saya mati syahid. Nggak ada kematian yang lebih indah, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan mati syahid. Ya Allah, karuniakan kepadaku syahadah, karuniakan kepadaku mati syahid, dan matikan saya, mati syahidkanlah saya di tanah haram Nabi kamu di Madinah. Dan doa itu dikabulkan. Beliau dibunuh oleh orang Persia bernama Abu Lu'lu'ah Tairus ketika sedang ngimami sholat subuh di tanah haram Rasulullah, di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Kalau Anda berada di bulan Ramadan, sekali lagi ya, atau berada di tanah haram, haramain, nggak di bulan Ramadan tetapi sedang berada di Makkah ketika haji atau ke umroh, sedang berada di Madinah, sedang ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke kubur Rasulullah, bukan. Diperbolehkan Anda membaca Al-Quran lebih dari 10 hari. 10 hari. 10 juz. Silakan. 11 juz, silakan 15 juz, silakan 20 juz. Silakan khatam sehari sekali. Di bulan Ramadan sejak awal sampai akhir, sedang di Makkah, sedang di Madinah, silakan menghatamkan Al-Quran 1 hari. Yang mungkin kalau saya boleh ingatkan kepada mereka yang akan umroh, ini piye ya, umroh itu tidurnya di hotel, makannya segone sak warekmu lawe ditumpuk-tumpuk nganti sak Gunung Semeru ya. So, akhirnya habis makan terus. Nah, kalau mau mencoba itu ya, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya, enggak usah terlalu pagi lah, jam 3 masuk masjid, tahajud, witir, tilawah, sholat subuh, pada subuh tilawah lagi. Itu sebelum zuhur bisa khatam itu. Nah tadi masalahnya lah sarapane piye. Yo tinggalin saya masjid yang kamar hotel, sarapan, wareg lah, layah-layah. Ngerti-ngerti krungu azan zuhur lah. Jadi kaitannya dengan Ramadan. Kaitannya dengan Ramadan. Jadi ini bukan pembekalan ya, saya juga tidak punya niat untuk menerangkan. Kalau 1 bulan Ramadan khatam sekali, itu ibarat bakmi tanpa telur. Tidak istimewa. Bahkan 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali, bahkan 5 kali. Nah silahkanlah ya, bahkan ya, punya target paling tidak 1 hari saya khatam 3 juz lah. Apalagi kalau orang itu iktikaf. 10 hari Anda iktikaf khatam berapa kali? Berapa ya? 2 apa 3? Oh, ya bagus ya timbangannya orang iktikaf.
Tapi seandainya target iktikaf saya 10 hari Asrul Awakhir itu satu hari khatam sekali, kesempatan terbuka. Wong iktikaf ki kerjane gur turu karo melek. Apa? Kerja selain itu apa? Enggak ada itu. Aku coba sangu nyang masjid iktikaf, sangune Quran, saliyane Quran. Lah sedina semono gur ngene. Keluar mau ngapa? Ngeces. Ini ya, jadi mungkin sekedar mengingatkan, sudah pernah kita kaji berkali-kali. Tidak ada malam yang lebih mulia dibandingkan dengan Asrul Awakhir. Kalau ada yang menandingi ya tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi 1 sampai 10 Dzulhijjah kalah dengan malam Lailatul Qadar. Dan itu setahun sekali. Tapi justru nilai pahala yang sebesar ini, ngatamkan Al-Quran pada tanggal 21, 22, 33 sampai tanggal 29 sampai 30 Ramadan. Masya Allah, betapa besar pahalanya, betapa besar kemuliaan yang diberikan Allah kepada yang bersangkutan. Entah demikian, kemuliaan Asrul Awakhir ini dinomor 2-kan oleh Rasulullah. Persiapkan onta, persiapkan kuda, persiapkan senjata. Masjidil Haram, tanah haram Nabi Ibrahim. Kalau beberapa waktu yang lalu saya terangkan, Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang Israel dan tidak ada minat sama sekali. Itu kalau saya suudzon ya, untuk kembali merebut masjid yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Isra, surat ke-17 surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa itu hari ini dikuasai oleh orang-orang Israel yang adalah musuh nomor 1 orang-orang Islam. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pada waktu Rasulullah tinggal di Madinah, yang dikuasai oleh orang kafir, dalam hal ini orang-orang musyrik Makkah, bukan Masjidil Aqsa tapi Masjidil Haram. Dalam rangka merebut kembali, menguasai kembali, menjadikan Masjidil Haram itu berada di tangan Islam, Rasulullah rela untuk tahun itu tidak iktikaf. Iktikaf tadi nilainya besar, tapi nilai iktikaf saya tidak katakan gitu, di nomor 2-kan oleh Rasulullah karena ada yang lebih penting, menyelamatkan Masjidil Haram. Tanggal 19 tidak siap-siap masuk masjid, tanggal 19 siap-siap berjalan ke arah selatan dengan 12.000 pasukan. 12.000 pasukan.
malam hari mereka masih tarweh, namanya begitu ya, masih makan sahur. Tanggal 19 Ramadan, tanggal 20, 21 masih makan sahur. Kutiba alaikumusiyamnya belum selesai. Berangkat dengan pasukan beliau di tengah perjalanan di sebuah tempat namanya Kidat, kalau nggak keliru, nanti kalau keliru saya luruskan. Istirahat. Sudah, semuanya turun dari kendaraan ditempatkan, diikat pada tempat yang aman. Para sahabat ada yang leyeh-leyeh, ada yang ngantuk, ada yang iya betul ngantuk itu. Itu beliau secara demonstratif minta air, kemudian berdiri, sehingga sahabat semuanya tuh lihat. Nggak ada seorang pun kutiba alaikumusiyam ya Rasulullah. Rasulullah lebih paham. Ini menjelang asrul awakhir ya Rasulullah. Rasulullah lebih paham. Betul-betul bongkah itu. Nggak ada seorang pun yang mau ditunda nanti saja Rasulullah. Setelah Syawal, kupatan, halal bihalal. Ini semua mantikus sama, ini semua logika langit. Saya tidak katakan asrul awakhir itu kecil, tetapi memang kecil kalau dibandingkan dengan iqamatuddin jihad, apalagi merebut Masjidil Haram. Kok enggak tanggal 1 sampai 10 saja ya? Ya itu juga mulia, tapi kan kalah dengan tanggal asrul awakhir itu. Rasulullah kok malah memilih itu? Bongkah lagi. Ini mau perang, mau melawan musuh, mempersiapkan senjata. Kalau fisik lemah, para ulama memahamkan begitu, dan Rasulullah tidak menerangkan itu. Harus betul-betul fit, harus betul-betul kondisinya prima. Perjalanan sekitar 10-11 hari, ya akhirnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Meskipun surat ini pendek tetapi madaniyah, diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Surat Al-A'raf yang ayatnya sampai 206 itu Makkiyah. Al-An'am juga Makkiyah. Tapi idza jaa nasrullahi wal fath itu justru madaniyah, diturunkan setelah Rasulullah hijrah, menerangkan tentang kemenangan yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi Masya Allah ya, kalau iktikaf tadi saya katakan sehari bisa khatam sekali, sehari bisa khatam 2 kali. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, berkali-kali saya ingatkan, satu-satunya laki-laki di bumi sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat yang pernah diambil menantu oleh seorang nabi, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW. 2 kali dinikahkan dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, dinikahkan dengan Ummu Kulthum.
ketika beliau memegang jabatan Amirul Mukminin menggantikan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang tadi saya katakan mati syahid dibunuh oleh orang-orang Irak. Orang-orang Iran. Bukan orang-orang, orang Iran. Namanya Abu Lu'lu'ah bahasa Arabnya, bahasa Persinya virus. Wilayah kekuasaan Utsman bin Affan itu terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah. Jadi sejak dari Aljazair, Maroko, Tunisia, Senegal, Libya, Sudan, Mesir, Ethiopia, nyabrang Laut Merah, Lebanon, Syria, Yordania, Irak, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Emirat Arab. Emirat Arab kemarin saya dengarkan di radio meresmikan tempat ibadah, kalau nggak keliru namanya tempat ibadah Ibrahimiyah yang bantu Masjid Antum itu loh. Itu meresmikan tempat ibadah Ibrahimiyah, terdiri dari 3 tempat ibadah yang semua ibadah tadi dikerucutkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ada tempat ibadah, yang satu tempat ibadah orang Islam, Milata Ibrahim, yang satu tempat ibadahnya orang Kristen mengakui Nabi Ibrahim, yang satu tempat ibadahnya orang Yahudi. Jejer itu toleransi beragama. Masya Allah, Indonesia durung ngamput-ampute. Nyambung nggak? Dalam hal ini alhamdulillah kita tinggal di Indonesia ya. Nggak ada penguasa yang membuat masjid jumlahnya 3. Satu masjidnya orang Islam namanya masjid, 2 masjidnya orang Kristen namanya gereja, masjid itu tempat sujud, 3 masjidnya Yahudi namanya sinagoh. Nggak ada. Kalau di UNS ada 3 masjid, memang disediakan mahasiswa UNS itu ada yang Islam yang mau sholat ke sana, ada yang Kristen, dan nggak ada itu sinagognya, nggak ada. Itu Emirat Arab itu. 2 sing kudune nggo tuku bom. Untuk ngebom Israel, musuh mereka nomor 1, malah 3 ke masjid. Apa yang kita harapkan dari mereka apa? Jangan-jangan uang yang dikirimkan ke Solo untuk gaya masjid itu kudune kutuku motor mabur itu ya. Saking bingung tak gua apa lah tak. Wilayah kekuasaan Utsman ibnu Affan itu terbentang sejak Afrika Utara sampai Timur Tengah, sampai Iran, sampai Pakistan, sampai India, sampai negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Itu wilayah kekuasaan Utsman bin Affan. Tentu saja atas jasa pendahulunya dalam hal ini sedikit Abu Bakar, dan paling luas kekuasaan Umar. Bayangkan ya, seorang penguasa yang menguasai hampir sepertiga dunia.
Urusan politik, urusan sosial, urusan banjir, urusan Pertamina, meledos. Belum ada Pertamina waktu itu. Urusan rakyatku, apakah mereka sudah benar-benar menunjukkan ketakwaan mereka kepada Allah. Saya berkali-kali ingatkan, seorang penguasa muslim di negara yang ditegakkan di sana syariat, tanggung jawab dia kepada Allah kesejahteraan mereka di dunia, tetapi juga kesejahteraan mereka di akhirat. 1001 persoalan harus diselesaikan oleh Utsman bin Affan setiap hari. Entah demikian, lah di sini di bulan Ramadan seorang kepala negara yang menguasai hampir sepertiga wilayah bumi itu di bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran 2 kali. Wes, mau nyaingi Utsman bin Affan dalam soal apa? Mestinya orang bisa maklum. Lah kok Utsman bin Affan yang mesti, oh nulah repot ngurusi. Enggak. 5 waktu jadi imam. 5 waktu jadi imam. Ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya subuh. 5 kali jadi khatib. Jumat pon, wage, kliwon, legi. Wis rene tambah. Itu sampai di antara salah satu kebijaksanaannya. Saya sudah kewalahan, kata Utsman. Saya sudah kewalahan menerima zakat dari para agniya penduduk di mana saya berkuasa. Zakat itu yang berkewajiban memungut itu penguasa. Coba kita buka surat At-Taubah. Ayatnya 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khud min ambalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dibaca Abu Dzulqarnain. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman hati bagi mereka. Khud, ambillah. Siapa yang diperintahkan? Yang diperintahkan di sini Rasulullah sebagai penguasa. Yang diperintahkan di sini Rasulullah sebagai penguasa. Dan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ada seutas tali unta tidak mereka zakati, tak perangi. Ini manusia yang santun, yang jatmiko, yang lembah mana, tapi begitu berhadapan dengan orang yang menantang syariah, langsung keluar keaslian Abu Bakar sebagai seorang mukmin. Nah, ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar, kesadaran untuk berzakat itu betul-betul memuncak. Ketika Utsman bin Affan menjadi Amirul Mukminin menggantikan Umar bin Khattab, saya sudah tidak bisa lagi mengurusi zakat yang dibayarkan oleh para agniya. Aku wis kewalahan. Saking banyaknya zakat yang dikeluarkan. Sehingga dari sanalah
mestinya yang mengambil atau memungut zakat itu penguasa, dan yang membagikan penguasa kepada mereka yang membutuhkan, asnaf famaniyah itu. Tapi Utsman bin Affan, silahkan, kalau Anda mau membayar zakat sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kalian, bayarkan sendiri, bagikan secara orang per orang, secara pribadi per pribadi, secara individual kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian. Gak usah diserahkan kepada kami, dan tidak usah kami yang membagi kok. Saking banyaknya orang mengeluarkan zakat. Ini Utsman bin Affan, tapi tekanan saya itu tadi ya. Iso khatam ping pindho. Nanti belum. Imam Syafi'i Ramadan datang, kegiatan beliau ngajarkan akidah, ngajarkan tafsir, ngajarkan fikih, ngajarkan nahwu, ngajarkan sorof, pray kabeh. Konsentrasi kepada tilawatul Quran. Saya tidak memberikan bekal, tapi ya Allah membawa materi kajian saya ke sini. Tapi intinya kembali kepada persoalan tadi ya. Kok sampai Rasulullah di bulan Sya'ban 1 bulan penuh siam? Di antara keterangan yang saya bisa terima, selama 1 tahun itu Rasulullah tidak sempat melaksanakan siam bed. Perang Tabuk lebih dari 2 bulan, Fathu Makkah, belum perang-perang yang lain. Sehingga jangankan siam sunnah, siam wajib pun kalau sudah dalam rangka jihad, dalam rangka merebut Masjidil Haram dalam hal ini, harus dikalahkan. Masuk Nabi bungkah sak protelon sasi. Jadi mulai tanggal 20, bukan mulai tanggal 21, sampai akhir nggak siap. Ya tentu saja dikodok ya. Dari sini mengapa Rasulullah tidak sempat melaksanakan siam bed? Ya karena ada yang lebih perlu dikedepankan, perlu diberikan skala prioritas daripada ibadah sunnah tadi. Kalau sampai kita ibadah sunnah ya ora tau nglakoni, siam bed ya ora nglakoni, sasis Sya'ban ya ora nyaut, ora mung ngeso utang ah. Enggak merasa utang. Padahal betul. Jangan sampai ditinggalkan kata Rasulullah. Salat witir jangan sampai ditinggalkan, salat duha jangan sampai ditinggalkan, siam setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Mulai besok Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kami mau menanyakan tentang Masjidil Aqsa. Jadi kita ketahui dulu ada presiden namanya Yasir Arafat, yang itu dia membentuk suatu organisasi PLO, pembebasan Palestina. Nah, ini beliau banyak berdiplomasi dengan Israel, dan ini sangat dibenci ataupun tidak sinkron ataupun tidak disukai oleh saudara kita yang di Gaza. Nah, pertanyaan kami, tatkala kami berdoa mengumpulkan donasi, itu ada jamaah yang sebagian jamaah ada yang kekhawatiran mereka kok dana ini digunakan untuk mengapunten untuk para radikal ataupun para teroris. Satu. Yang kedua, kelompok yang lain untuk salah sasaran untuk mereka yang ada di Palestina yang tidak sesuai dengan
eh, saudara kita di Gaza itu tindakan kita gimana Ustaz? Ataupun penyikapan kita gimana Ustaz? Sebagai pengumpul donasi lah. Iya, iya. Jadi sedikit Yasir Arafat itu ya, itu meletakkan Islam nomor 2 bahkan nomor 3 setelah Palestina. Jadi kami Palestina baru Arab, Arabnya nomor 2, kami Palestina baru Arab, kami Arab baru Islam. Nah ke sana. Jadi kalau kepentingan Arab itu bertentangan dengan kepentingan Palestina, Palestinanya saya menangkan. Kalau kepentingan Islam itu bertentangan dengan kepentingan Arab, Arabnya saya menangkan. Sehingga seandainya Allah tidak memberikan pertolongan kepada dia, bahkan dia konon dibunuh. Ya maklum. Nah kemudian kemana dana itu kita salurkan? Nah, kemana dana itu kita salurkan? Ya, kalau saya berbicara dengan bahasa roto mencep gitu. Danamu ki piro to? Saudi Arabia itu sesumbarnya. Setiap kali Palestina dibombardir oleh Israel sekian ratus rumah hancur, kami akan menanggung pembiayaannya nganti ngadeg meneh. Terusan. Tapi untuk bedil, wah nanti dulu. Saya baca dalam sebuah tabloid itu, ngapa kok Maroko bisa ada hubungan diplomasi dengan Israel, Yordania, Lebanon, Emirat Arab tadi dan lain-lain. Itu konon dalam tabloid yang saya baca itu atas jasa putra mahkota Saudi yang bernama Muhammad bin Salman. Ya. Jadi intinya gimana ya? Mestinya kita tanyakanlah pada orang ini harus saya salurkan kemana. 5 bahkan 10 tahun yang lalu itu masih ada solidaritas umat Islam Indonesia kepada Al-Aqsa, bukan kepada Palestina. Nah, terus sekarang kabarnya gimana ya? Ya, persoalan besar ya. Persoalan besar. Orang-orang yang menghadapi yang berada di wilayah berhadapan langsung dengan Israel saja, Mesir, sudah jabatan tangan. Kalau sudah hubungan diplomasi itu kan kamu teman saya teman kamu. Mesir sebelah sebelah barat, Lebanon sebelah utara dan Syria, Yordania sebelah timur. Saudinya memang belum, tapi ternyata yang bermain di balik layar tentang terjadinya hubungan diplomatik dengan sampai tabloid itu mengatakan Emirat Arab itu khianat kepada Islam. Jadi ya kemana? Seandainya tidak kita kirimkan juga dana untuk mereka itu sudah Masya Allah bludak ya. Cuma satu masalahnya, kok tidak ada dana untuk jihad. Begitu. Wallahu alam. Ya rekoso ya. Rekoso. Istrinya dizinai kok dia malah meneruskan tahajudnya itu. Istighfar pada Allah. Al-Aqsa itu ibarat istri yang ketiga yang dizinai oleh orang Israel. Wah, umroh, musabaqah tilawatul Quran.
Ya mestinya kalau saya gambarkan Vatikan itu dikuasai oleh orang-orang atau penguasa non Katolik. Oh, masya Allah, ya, rawe-rawe rantas, malang-malang itu direbut betul. Di tahun-tahun 60-an sedikit. Anggota penyanyi band paling terkenal sak dunia siapa? The Beatles, John Lennon. Aku ya ngerti loh ya. Itu memproklamirkan diri ke dunia. Apa yang diproklamirkan? Kami The Beatles lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Wow, itu orang Katolik, orang Protestan, orang Aton sak dunia protes semua. Cabut ucapan kamu. Begitu besar fanatik mereka kepada agama, kepada Nabi Isa ya. Itu sampai begitu. Masjid suci kita dikuasai, dicengkeram, dikangkangi oleh mereka. Surane wong gagas babar blas lah. Ya lah. Kalau memang tidak bisa reaktif ya ada Mar'a minkum mungkarun falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, dengan tangan juga enggak ada, dengan lisan juga enggak ada. Fa biqalbihi, ya didoakan itu sajalah. Ya Allah, yang jelas saya ingin dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak rela, ora lega, ora lilo. Kalau sampai masjidmu ya Allah, kalau masjid yang dipergunakan oleh nabimu untuk sholat berjamaah dengan roh-roh para nabi sebelum beliau, dan itu tidak terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu dikuasai mereka, aku ralilo, lah kok meneng wae, lah aku kon piye lah gitu. Sudah apa? Kebanyakan malah menjustifikasi Gaza sebagai teroris. Sebenarnya malah iya, teroris meneror mbahnya teroris. Israel kan begitu tuh. Lah iya benar tuh ya. Wah, ora rampung-rampung kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok pagi ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dilanjutkan Jumat, Sabtu. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun kita tidak utang bed, tapi itba Rasulullah di bulan Sya'ban tidak ada bulan di mana Rasulullah melaksanakan siap sebanyak bulan Sya'ban, tentu saja setelah Ramadan. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.